sekali. Kan selalu pagi ya, selalu semangat. Betul, betul. Wah, ini Dokter Ponti mungkin ada yang belum kenal ya, Dokter Ponti siapa? Sebelum beliau sharing nih mengenai ginjal ya dok ya. Kenapa? Karena sekarang ini nih banyak loh dok yang kena, bahkan nggak harus menunggu usianya, istilahnya apa ya? Aku mau bilang tua nggak ya? Lansia lah, lansia ya, lansia. Bahkan sekarang anak-anak muda pun banyak yang sudah mengalami kerusakan ginjalnya ya dok ya. Betul, betul, betul. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur banget kita itu bisa belajar mumpung belum sakit ya, Dok ya. Mumpung belum sakit amit-amit, jangan gitu ya. Tapi kita tahu dulu nih apa sih gagal ginjal dan bagaimana nih ya. Nah, ini sama Dokter Ponti. Tapi Dok, boleh kenalan sedikit ya Dokter Ponti ini ya. Bapak Ibu izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Dokter Ponti kita ya. Iya. Oke, nah Dokter Ponti ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam ya. Lahirnya di Surabaya tahun 80 ya. Alamatnya tinggalnya di Subang Bapak Ibu. Jadi beliau melayani di Subang. Ibu dari 2 putra dan 1 putri. Wow, luar biasa ya. Sambil melayani masyarakat di bidang kesehatan sebagai seorang dokter, beliau juga mama dari 3 orang anaknya gitu ya. Dan beliau menempuh pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Padjadjaran. Lanjut ya dok ya, mengambil spesialisasi ilmu penyakit dalam ya di Universitas Padjadjaran juga gitu ya. Dan saat ini beliau berpraktek di 3 tempat Bapak Ibu, luar biasa nih ya, di RSUD Subang. Nah kalau yang di daerah Subang mungkin biasa ketemu sama Dokter Poti ya. Kemudian di Rumah Sakit PTPN Subang dan di Klinik Medika Farma ya dokter ya. Selain itu Bapak Ibu yang luar biasanya, beliau juga menjadi ketua dari Persadia Subang, ketua Kopi TB Subang. Kopi TB Subang ini maksudnya asosiasi organisasi yang interest atau bergerak di masalah tuberkulosis ya dok ya. Betul, betul. Dan jadi anggota PABDI. Artinya ya ampun Dokter Ponti, aktivitasnya segudang loh dok. Aduh terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar dengan kita. Selain itu Dokter Ponti juga seorang pengusaha ya di HDI. Beliau seorang eksekutif Diamond Leader. Wow luar biasa. Dan tanpa panjang lebar, saya ingin menyerahkan waktunya untuk Dokter Ponti berbagi. Rekan-rekan boleh siapkan alat tulisnya untuk yang mau mencatat, mau menulis, supaya sama-sama kita dapat manfaatnya. Silakan dok. Siap, terima kasih Ci Esther untuk perkenalannya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua sudah pada kenal, maka kalau kita kenal semua kita sudah jadi keluarga di sini ya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini walaupun cuaca di sini agak-agak habis hujan ya, kita nggak ngantuk, kita tetap semangat karena apa yang mau saya sharekan ini tentunya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita nanti dengerin sama-sama, tentunya di akhir juga boleh ya, nanti kalau ada yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat. Nah, gagal ginjal seperti yang udah di-share, apakah gagal ginjal ini dampak dari obat? Nah, kita coba ini dulu ya, pelajari dulu. Sebetulnya yang disebut gagal ginjal itu apa ya? Kok si ginjal itu bisa gagal itu gimana? Gitu ya. Nah, apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal itu per definisinya yaitu suatu kondisi klinis. Artinya suatu kondisi klinis itu ada gejala ya yang ditandai dengan adanya penurunan fungsi dari salah satu atau kedua ginjal. Kalau di flyernya kita lihat ya, itu ada orang kayak megang punggung, ada ping-pingnya itu ya nih yang di mana nih? Nah, ini ya yang di belakang saya nih. Ginjal itu kita punya 2, kiri dan kanan. Letaknya memang kalau per anatomi atau bisa dijelaskan yaitu di daerah punggung belakang kita, ya. Nah, bila salah satunya terkena gangguan, maka bisa terjadi yang dinamakan gagal ginjal. Jadi fungsi ginjal apa? Ya untuk intinya mengeluarkan racun-racun sisa metabolisme dari tubuh kita. Gagal ginjalnya ada berapa? Nah, definisi besarnya yaitu gagal ginjal dibagi menjadi gagal ginjal akut dan gagal ginjal yang kronis.
Apa sih yang disebut gagal ginjal akut? Sering ya orang nanya, kalau saya itu penyakitnya sudah kronis kayaknya ya dok, atau kalau misalnya parah suka ngomong, saya nih kayaknya akut nih sakitnya nih. Nah, tahu nggak gitu ya bedanya antara akut dan kronis ini? Jadi akut dan kronis ini adalah per definisi dibedakan dari rentang waktunya. Pada gagal ginjal akut itu menurunnya fungsi ginjal dalam waktu beberapa jam saja sampai beberapa minggu. Jadi dadakan lah istilahnya ya kalau bahasa gaulnya. Dan biasanya ini bersifat sementara, artinya kerusakan ginjalnya ini bisa membaik kembali bahkan normal seperti sedia kala. Ini pada kasus gagal ginjal akut. Sedangkan gagal ginjal kronis itu kalau terganggunya atau menurunnya fungsi ginjal itu terjadinya biasanya tahunan ya, menahun, dan biasanya menetap, artinya tidak bisa kembali seperti semula ya. Jadi ginjalnya akan tetap dalam tahap dalam gangguan, tidak bisa kembali seperti semula. Nah, kita lihat apa pentingnya nih ngomongin ginjal ya. Ternyata sumbernya dari Riskerdas ya, statistik tahun 2013 dan 2018 tentang penyakit ginjal di Indonesia masih cukup tinggi. Tahun 2013 prevalensinya ini sekitar 2%. Kayaknya kecil gitu ya, tapi kalau dilihat dari orangnya itu hampir 500.000 orang terkena gagal ginjal per tahunnya. Dan kemudian 5 tahun kemudian, menurut catatan statistik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini meningkat menjadi 3,8%. Lumayan ya, cukup besar juga penambahan kejadian penyakit ginjal atau gagal ginjal di Indonesia. Nah, untuk penyebabnya, ini di Indonesia ya, tahun 2016, penyebab gagal ginjal ini masih dipegang terbanyak oleh nefropati diabetik. Apa itu nefropati diabetik? Nah, udah dengar diabetik tuh udah ada clue-nya bahwa ini penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes atau kencing manis. Biasanya memang terjadi pada pasien-pasien diabetes yang sudah lama menyandang diabetesnya, dan tentunya gula darahnya kemungkinan besar tidak terkendali dengan baik dan pemakaian obatnya tidak baik. Disusul penyebab kedua yaitu hipertensi, kemudian penyebab selanjutnya penyakit ginjal bawaan, kemudian juga ada obstruksi atau penyumbatan ginjal, kemudian juga kronik pielonefritis itu infeksi, yang ada yang tidak diketahui, asam urat juga ya menjadi penyebab walaupun hanya 1%, dan juga lupus, penyakit autoimun yang menyerang ginjal. Nah, untuk gagal ginjal itu apa sih gitu ya, kita harus curiganya, terus gejalanya apa gitu. Mungkin rekan-rekan semua pengen tahu, bukan cuma sakit pinggang ya, jadi kan banyak nih, aduh kenapa ya sering sakit pinggang, kayaknya ginjalku kena, nah gitu ya. Ternyata gagal ginjal ini gejalanya cukup variatif, cukup banyak dan cukup umum, tapi tentunya bukan untuk membuat kita ketakutan ya. Seperti halnya yang pertama nih, yang paling sering, mual muntah dan tidak nafsu makan. Wah, ini jangan langsung pada ngerasa saya gagal ginjal ya, karena gangguan ini memang sering dijumpai juga pada penyakit yang lainnya. Tenang aja ya rekan-rekan. Jadi tentunya kita nggak boleh ngejudge hanya dari satu gejala klinis, terus kita merasa ini adalah penyakit. Pastinya tentunya harus konsultasi dengan dokter yang terdekat ya. Juga jangan sembarangan baca di internet nih, karena yang di internet tuh siapa aja bisa nulis ya, hati-hati nih kalau sering mual, sering kena lambung itu gagal ginjal loh. Nah, itu harus masih dikonfirmasi. Kemudian gejala yang berikutnya, sering gatal-gatal tanpa sebab yang jelas ya. Kalau jelas punya alergi ya kemungkinan tidak. Ini biasanya di tubuhnya itu tidak ada kelainan kulit, nggak ada bentol, nggak ada beruntus, nggak ada luka, tapi gatal. Kalau kata orang yang saya pernah jumpai nih, pasien gagal ginjal yang gatal tuh katanya gatalnya tuh di dalam, nggak bisa
apa ya, nggak bisa ditunjuk yang mana, pokoknya semua gatal, pengen digaruk aja gitu. Padahal kalau dilihat di kulitnya nggak ada apa-apa. Kemudian yang berikutnya lemah badan. Lemes aja ya, lesu. Siapa nih yang suka lemes sama lesu ya? Apalagi kalau akhir bulan. Lemas dan lesu. Nah, kalau di gagal ginjal ini lemah lesunya, lemah badannya biasanya karena kadar hemoglobin atau sel darah merahnya rendah sehingga timbullah gejala lemah badan. Nah, terus yang sangat berkaitan dengan gagal ginjal yaitu tentunya buang air kecil. Buang air kecilnya kok jadi sedikit-sedikit, udah gitu kok jarang ya, dari pagi sampai sore tuh kayaknya baru sekali gitu sore, padahal minumnya cukup banyak. Nah, itu harus mulai diinvestigasi atau dicari, ada nggak ya kemungkinan ke arah gangguan ginjal. Kemudian juga ada bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Ya, ini juga sesuatu yang khas banget untuk gagal ginjal. Ada pembengkakan di seluruh tubuh. Tentunya ini juga harus dikonfirmasi ke dokter. Dan peningkatan tekanan darah. Jadi pada saat diperiksa tekanan darahnya dinyatakan tinggi terus, pakai obat nggak turun-turun gitu ya, kira-kira kenapa nih? Nah, harus tentunya diperiksa juga fungsi ginjalnya. Nah, bagaimana kita mendiagnosa atau gimana sih orang dikatakan gagal ginjal? Kan nggak cuma dari klinis aja ya, kamu suka mual muntah tuh kamu kayaknya gagal ginjal. Tentunya bukan hanya satu-satunya petunjuk untuk kita menerapkan atau menjudge bahwa itu adalah gagal ginjal. Gejala klinis memang penting seperti yang saya sebutkan tadi, tapi harus ditunjang juga oleh pemeriksaan laboratorium. Biasanya pada awalnya kita ambil pemeriksaan darah rutin, kemudian pemeriksaan yang menunjang ke arah fungsi ginjal. Nah, ini kalau kita ke laboratorium, kita ngomong ke orang laboratorium, saya mau periksa fungsi ginjal, itu udah pasti mereka tahu. Dan juga biasanya dilakukan pemeriksaan air kencing atau urin. Itu untuk melihat kemungkinan ada tidaknya gangguan ginjal. Nah, pemeriksaan lanjutan bisa berupa USG, ya, ultrasonografi untuk melihat kondisi anatomi ginjalnya, apakah ada sumbatan, apakah ada kemungkinan infeksi, atau jangan-jangan ada tumor, dan sebagainya. Dan biopsi ginjal, jadi pengambilan jaringan di ginjal. Ini biasanya kalau dicurigai ada infeksi atau penyakit autoimun yang menyerang ginjal. Nah, sebabnya apa aja ya si gagal ginjal itu? Selain yang judulnya tadi katanya mungkin nggak dari obat-obatan, ternyata penyebab gagal ginjal itu cukup banyak sekali, tidak hanya obat saja. Nah, ini kita bahas dulu ya, supaya kita tuh terbuka nih gitu ya pikirannya bahwa gagal ginjal itu banyak penyebabnya. Nah, yang pertama adalah infeksi berat. Jadi, infeksi berat ini bisa infeksi yang menyerang si ginjalnya sendiri. Jadi, ginjal tuh bisa terinfeksi ya. Tapi bisa juga infeksi di organ lain. Kalau ibarat kata nih ya, si ginjal itu, organ tubuh kita kalau di rumah itu fungsinya kayak keran lah atau pembuangan, pipa pembuangan menuju, mohon maaf ya, septic tank gitu ya. Nah, kebayang si salurannya yang ada saringannya. Jadi kan kita kalau di rumah saluran pembuangan itu biasanya ada saringannya lagi ya, ada kerannya, ada klepnya. Itu rusak. Nah, kalau bagian rumah lain atau bagian tubuh lain terganggu, aliran darah atau aliran kencing yang masuk ke daerah ginjal terganggu, maka ginjalnya pun bisa terganggu fungsinya. Jadi, betapa pentingnya ya fungsi si ginjal ini, sehingga organ-organ lain yang kena, si ginjalnya pun bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian penyakit kronis. Nah, ini adalah yang memegang juaranya penyebab gagal ginjal di Indonesia ya, diabetes mellitus atau kencing manis dan hipertensi. Sampai saat ini merupakan penyebab terbanyak dari gagal ginjal. Tentunya ini juga tidak membuat
yang sudah memiliki riwayat kencing manis dan darah tinggi atau hipertensi kecil hati ya. Karena tentunya bila kondisinya stabil, terkendali kadar gula darah dan tekanan darahnya, maka resiko terjadinya gagal ginjal pun akan bisa diminimalisir, gitu ya. Berikutnya adalah adanya penyumbatan saluran kencing. Penyumbatan saluran kencing itu seperti apa? Nah, yang tadi tuh ya kayak pipa, tiba-tiba di tengah pipanya itu ada batu. Kebayang ya, air yang harusnya ngalir, air kotor, nggak bisa nih dibuang. Tentunya balik lagi tuh si air kotor itu. Baliknya kemana? Ke ginjal lagi, ke organ tubuh yang lain. Tentunya berbahaya. Akhirnya bukan hanya bisa merusak ginjal, tapi merusak organ tubuh lain. Kemudian yang lainnya lagi yaitu kurang cairan. Kurang cairan itu dalam apa? Nah, betul. Misalnya olahraga yang terlalu diforsir ya. Jadi karena saking semangat lagi perlombaan gitu ya, lari maraton misalnya tidak cukup minum. Makanya kalau dalam ngelihat teman-teman yang suka ikut race itu ya di kilometer tertentu tuh selalu dikasih air karena ya tidak mungkin ya melakukan olahraga dalam jangka panjang tapi tidak minum, itu sangat berbahaya. Kurang minum betul ya, itu juga akan mengganggu fungsi ginjal. Dan udara yang ekstrim, yang sangat panas, udaranya sangat panas, kita dehidrasi, kitanya juga nggak minum, itu akan membahayakan fungsi ginjal sendiri. Nah, yang berikutnya masih ada ya yang menyebabkan gagal ginjal yaitu paparan zat kimia. Nah, ini obat-obatan tuh masuk ke paparan zat kimia, ya obat apapun. Artinya oleh tubuh kita, obat, zat kimia dan radiasi itu merupakan benda asing gitu ya. Nah, tentunya ini bila terpapar dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian keganasan atau kanker ya. Kenapa gitu ya kanker di bagian lain, misalnya bukan kanker ginjal nih. Kalau kanker ginjal ya udah pasti ya ginjalnya akan terganggu. Kanker di bagian lain, misalnya kanker, maaf ya kalau perempuan di leher rahim nih yang paling sering, atau kanker payudara. Kalau di laki-laki itu yang paling sering kanker prostat atau kanker tumor di usus. Nah, itu mereka sering menyebarnya juga ke ginjal. Kenapa? Ya ginjal itu adalah salah satu saluran pembuangan ya. Jadi kan saluran pembuangan di tubuh kita tuh ada ginjal yang ngeluarin urin atau air kencing, ada juga usus besar ya yang berakhir di anus untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Jadi kalau pengeluarannya salurannya terganggu, maka itu juga akan mengganggu organ lain. Kemudian autoimun. Autoimun itu apa? Buat yang belum pernah dengar atau saya yakin ya ini sering dibicarakan autoimun itu yaitu suatu penyakit ya. Jadi sel tubuh kita itu salah merespon, salah menghancurkan sel. Jadi normalnya sel tubuh kita itu harusnya menghancurkan sel-sel jahat atau sel-sel benda asing yang akan merusak tubuh kita. Tapi karena salah sinyal atau salah dalam metabolismenya, yang dia hancurkan adalah sel tubuh normal kita. Salah satunya yang paling sering menyebabkan gangguan ginjal yaitu lupus, yang disebut lupus nefritis. Jadi itu khas sekali ya pada lupus. Kalau panjangnya sering disebut SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Aduh, panjang pokoknya ya, tapi sering disebutnya lupus gitu ya. Pasti sering dengar nih, lupus itu apa. Kemudian trauma. Trauma apa nih? Tentunya bukan trauma hati ya. Trauma di sini yaitu bahasa kedokteran artinya ada seperti kecelakaan gitu ya, ada hentaman di ginjalnya secara langsung, secara fisik dan mekanik. Misalnya pada kasus kecelakaan, jadi orangnya sehat, amit-amit kecelakaan gitu ya, entah mobil atau motor, kemudian terkena benturan dari benda tumpul atau tajam. Nah, itu secara langsung merusak ginjal dan bisa menyebabkan gagal ginjal, tergantung dari besar atau beratnya trauma tersebut. Nah, benarkah
Apakah kalau kita minum obat jangka panjang itu bisa nyebabin gagal ginjal? Ini tuh kayaknya udah ribuan kali ya saya dengar. Karena banyak orang yang penyakit kronis yang harus minum obat seumur hidup tiap hari dengan dosis yang sudah ditentukan, menyetop obatnya sendiri karena merasa, "Duh, saya tuh udah bertahun-tahun minum obat ya dan saya sekarang merasa sehat. Kalau saya minum obat terus dilanjutkan, ini ginjal saya tuh bakal rusak," gitu. Tentunya itu pemikiran yang kurang tepat. Kenapa? Nah, apa sih gitu ya, gimana gitu obat-obatan yang bisa menyebabkan gagal ginjal? Tentunya kalau diminum tidak sesuai aturan dan dosis gitu. Misalnya nih, dikasih obat ya, yang contohnya tadi, punya kencing manis, obatnya udah ditentuin ya, obatnya ada 2 macam ya Ibu, Bapak, diminumnya sebelum makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, karena merasa, "Aduh, saya tuh lagi sehat kok ah, di-korting aja lah sehari sekali," gitu, "kayaknya 2 kali tuh nanti ginjal saya rusak," misalnya. Nah, ya itu Jadi sering ya dok ya kadang-kadang kadang-kadang bener, bosan pasiennya ya, dok. iya Jadi kan, mengurangi betul. sendiri itu ternyata bahaya ya dok ya. Bahaya sekali ya, apalagi kalau penyakit kronis nih. Jadi betul banget Ci Ester, jadi ngerasa bosen dan merasa sudah sehat tanpa Nggak enakan. konsultasi. Oh. Benar, kebanyakan. Apalagi kan, mohon maaf ya, kalau udah lansia itu kadang-kadang penyakitnya banyak ya. Udah darah diborong lah, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, terus jantung gitu kan. Obatnya kok kayak ada 10 gitu. Nah, mereka pasti suka menentukan prioritas sendiri. Atau ada yang lebih ekstrim, nggak diminum sama sekali semuanya. Karena betul, satu bosan ya, kedua juga udah kayak depresi gitu ya, kok hidup tuh minum obat terus gitu. Jadi memutuskan sendiri tanpa konsultasi. Bahaya nggak? Bahaya banget. Kenapa? Karena selama ini yang membuat dia merasa sehat sebetulnya adalah bantuan obat-obatan tersebut gitu. Jadi badan itu ibarat anak yang lagi belajar jalan, bisa jalan karena dipegangin sama orang tuanya. Nah, bisa nggak dia jalan sendiri? Bisa, tapi kan harus pelan-pelan ya, nggak langsung "Kamu lari," gitu ya, didorong, tentunya anak itu jatuh. Nah, badan kita juga kayak gitu. Jadi, kalau mau berhenti obat, bisa, tapi harus konsultasi dulu sama dokter ya. Penyakit kronis kayak diabetes atau hipertensi itu bisa kok lepas obat, tapi harus dengan bimbingan dari dokter. Jadi, biasanya akan pelan-pelan gitu ya, dikurangi dikurangi sampai bisa berhenti. Kalau tiba-tiba berhenti, badannya kaget, ginjalnya apalagi gitu ya. Ibarat kata dibantuin, tiba-tiba di-loss gitu ya, semua racun langsung tiba-tiba masuk ke ginjal, ginjalnya kaget, dia akan amit-amit gitu ya, sakit, kambuh, penyakitnya jauh lebih parah dibanding yang sehari-hari dia alami. Seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ini juga sering banget terjadi menggunakan antibiotik sembarangan gitu. Hmm. Kalau di kota sama ya, kalau di kota tuh udah kalau di Bandung tuh agak strict sih, kalau beberapa antibiotik suka ditanya resep, kalau nggak pakai resep biasanya nggak dikasih. Tapi kalau di kota tempat tinggal saya ini masih kayak bebas, malah kadang-kadang ada yang dijual di toko, bukan apotek ya. Wah, Jadi penggunaannya tidak sesuai. Antibiotik itu kan antibakteri gitu ya. Biotik itu bakteri. Artinya untuk mengobati infeksi bakteri, bukan infeksi yang lain, bukan infeksi virus, bukan infeksi jamur. Tapi banyak orang kalau keluhan, "Aduh, saya tuh sakit kepala, beli deh amoxilin," gitu ya. Diminum sekali udah cespleng. Waduh, itu bahaya banget. Karena kenapa? Antibiotik itu nggak bisa diminum 1, 2 kali, tapi apalagi ya betul. iya, Apalagi kalau misal ini ya kadang-kadang dok ya, udah 2 kali ke dokter dikasihnya obat itu lagi terus sakit lagi nebus sendiri. Nah itu bahaya ya dok ya.
Betul. Dan Nggak lebih pakai resep, bahaya. udah langsung nebus sendiri, pikirnya paling obatnya ini lagi gitu kan. Ya, betul. Dan yang lebih bahayanya lagi, mereka merasa tenang. Tenang tuh apa? Karena, loh ini kan obat udah diresepin ya sama dokter, berarti obatnya Ya, aman gitu. betul. Padahal belum tentu badannya itu kuat dengan dosis yang sama ya dok ya. Betul, dan kondisinya belum tentu sama ya sama waktu dia ketemu dokter kan gitu Betul. ya. Jadi seringkali kayak gitu, betul sekali Ci Esther. Jadi karena merasa saya tuh minum obat ABC waktu itu dari dokter A misalnya. Ya sekarang saya rasanya sakitnya kayak waktu itu lagi kok gitu. Ngapain ke dokter udah ngantri mahal gitu kan. Udah Beli aja saya langsung obatnya gitu. beli langsung dengan dosis yang menurut dia sendiri gitu kan. Ya itu yang bisa menyebabkan gagal ginjal gitu Nah, ya. ini edukasi ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kita memang perlu hati-hati ya ketika mau konsumsi obat. Betul sekali. Dosisnya itu karena benar-benar ngaruh di ginjal kita paling utama ya, Dok ya. Betul, betul. Dan memang gagal ginjal itu nggak langsung kerasa ya. Misalnya begitu minum obat yang tadi antibiotik beli sendiri langsung sakit pinggang gitu nggak akan. Nah, bahayanya itu. Baru 2 Bahayanya. tahun kemudian gitu ya, Dok ya, baru berasanya ya. Betul sekali. Jadi kan artinya kalau sudah terlanjur gitu kan terjadi kerusakan ginjal nggak bisa balik lagi gitu fungsinya dan ya terjadi tinggal penyesalan ya Ci Esther, penyesalan selalu di belakang. Nah, kalau kalau di depan namanya bukan penyesalan, Dok. Betul, betul, betul. Peringatan namanya, Dok. Pendaftaran ya. Pendaftaran. Nah, terus yang berikutnya memakai obat atau suplemen yang tidak terdaftar. Nah, ini penting banget, apalagi di dunia maya yang online shop di mana-mana. Saya sendiri tuh ya, kita tuh para teman-teman nakes tuh suka kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Banyak obat yang dijual di marketplace, bahkan obat yang spesifik gitu ya. Jadi, hah, kok bisa gitu di maaf ya Shopee atau apa gitu kita dengan bebasnya check out beli obat di situ. Itu Harusnya eh, hati-hati ya, Dok ya, karena kita nggak ngerti itu obat dari mana, betul nggak? betul Nah, sekali. tuh yang Memang jual obatnya udah dicek dulu, bener nggak dia jual obat yang bener, dosisnya bener, diganti apanya kita nggak ngerti ya dok ya. betul, kadaluarsanya juga nggak tahu gitu ya. Jadi hati-hati sekali nih. Mungkin kalau obat resep dokter biasanya orang jarang beli di marketplace, tapi suplemen ya atau vitamin itu kayaknya jutaan lah kalau kayak saya bisa bilang ya banyak sekali di marketplace karena pasien saya tuh Macam-macam ya. macem-macem banget. Terus Dari yang desa apa sampai desa mana punya suplemen produksi sendiri kayaknya ya dok. Ini kalau terdaftar ini terdaftar di mana berarti dok? nah, terdaftar itu jadi semua obat dan suplemen yang ada di suatu negara ya, khususnya di negara kita, tentunya obat yang jelas produksinya, artinya pabriknya jelas, kemudian distributornya atau penyalurnya jelas, dan kalau sudah nyampe distributor itu udah pasti terdaftar. Karena apa? Sebelum nyampe ke distributor, si obat itu harus diuji dulu gitu, diuji oleh BPOM ya kalau di Indonesia dengan kategori obat atau suplemen. Kemudian juga karena Indonesia ini mayoritas negara penganut agama Islam, Muslim, juga biasanya hampir 100% lah diuji ya kehalalannya oleh MUI. Nah, kemudian juga setelah teruji masuk nih ke Kementerian Kesehatan, dia biasanya akan masuk ke buku MIMS, yaitu buku Monthly Index Medical Science. Jadi buku yang merupakan referensi obat dan suplemen yang memang untuk nakes. Karena kan memang kita nggak mungkin ya ngapalin semua merek dagang obat, kan banyak banget nih kayak misalnya paracetamol nih Ci Esther, kan ada yang mereknya Paramek, Panadol, Sanmol lah gitu ya. Kadang-kadang kita nih sebagai nakes lupa, misalnya ada pasien bawa obat, ini isinya apa ya? Aduh, apa ya? Kok kayak nggak pernah lihat gitu. Nah, kita bisa cek tuh di buku MIMS, ada nggak nama obat tersebut. Terus kita bisa cek juga isi dari obat tersebut ya mereknya apa gitu. Oh.
Jadi betul. nggak sembarangan ya rekan-rekan ya. Ini edukasi lagi nih Dokter Ponti ya. Mungkin mengingatkan buat kita semua atau ada keluarga atau teman kali ya yang kadang-kadang pusing sedikit nyari atau mungkin nggak cuma obat kali ya dokter masuk kayak skincare juga ya dok ya. Itu banyak juga Iya, ya dok ya. Sekarang betul. kan testimoni bikin di TikTok Ya, gitu kan. Itu tuh nggak jelas ya siapa yang ngecek obatnya, siapa yang ngecek isinya, terus kadar bahan kimianya yang di dalam itu tuh di ambang batas aman apa enggak. Nah, itu patokannya berarti kita itu kalau bisa di POM sama MIMS ya, Dok ya. betul. Itu dan zaman sekarang ya udah era digital tuh bisa gampang banget ya dicek, tinggal klik BPOM. Betul. Ada aplikasinya Betul. ya. Betul, memes pun sebetulnya ada yang online. Jadi itu bisa diakses bukan hanya untuk nakes ya, untuk kita-kita yang di luar nakes juga bisa. Betul, betul, betul. Ya, Oke, gitu. sebentar dok. Saya mengingatkan Ya, lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung chat ya di kolom chat nanti selesai pemaparan Dokter Ponti akan jawab ya dok ya. Aduh, lanjut dok. Ini udah tambah kepo. Berarti kita itu ya, apalagi emak-emak ya kayak kayak kita ya Dokter Ponti ya. Kita perlu paling enggak itu ngerti lah ya dok ya obat yang mana yang bisa kita kasih ke anak. Apalagi kalau itu diberikan ke anak dari kecil ya. Karena istilahnya kan masuk terus dok, bener nggak? Kalau saya ngeliat itu iya. kayak makannya saja ada efek sampingnya itu banyak gitu ya. Jadi memang kita perlu aware ini ya, membiasakan membaca ya dok ya. Ya, betul, baca dan baca. Tentunya kalau kita sebetulnya sudah gampang ya karena era digital, kita harus teliti nih kalau kita mau beli obat atau suplemen, tinggal kita lihat produksinya di mana, kantor distributornya di mana, terus terdaftar enggak nih di BPOM, minimal BPOM deh. Kalau misalnya sudah ada dan terdaftar, insya Allah obat tersebut sudah lulus uji gitu. Jadi tidak berdasarkan testimoni belaka, karena tuh orang tuh kayaknya malah lebih percaya testimoni gitu kan, kayak Ya betul. suplemen lah Review, sebetulnya yang lebih review, banyak. review. Review gitu. Nah, saya Apalagi di kumpulan-kumpulan ya Ci Esther kayak kumpulan arisan, kumpulan senam gitu. Misalnya, aduh sakit lutut nih, pakai ini aja gitu. Saya betul, tuh betul, betul. cocok. Padahal ya nggak tahu ya ininya kita boleh sih menerima informasi, tapi langsung kita cari ya apa Cek lah ya ini. dok ya. Ya betul, karena Anda. kan obat-obat suplemen, obat-obat tersebut mungkin kita pakainya nggak dalam waktu singkat ya. Betul, betul. Kebayang ya itu semua lewat ginjal kita. Soalnya kalau udah ginjalnya bermasalah dok, ya ampun, ngebenerinnya tuh susah banget ya dok ya, bener ya. Betul, walaupun kita punya cadangan ya ginjal 2, tapi kalau udah rusak, Masya Allah ya, prosesnya akan panjang dan penderitaannya tuh sesuatu banget ya, Dan nggak bisa menghabiskan dana dikatakan besar sekali. pastinya. Menghabiskan dana itu udah pasti dan istilahnya kalau sudah kronis tuh, nggak bisa sembuh seperti semula, itu yang harus digaris bawah. Oh. Bahkan berakhir di cuci darah, itu kan yang lebih parahnya gitu ya. Mhm. Siap, aku lanjut dulu ya. Nah, obat-obat apa sih gitu ya yang bisa mengganggu fungsi ginjal? Nah, ini memang nama obatnya masih nama medis ya, nanti aku jelasin. Nah, ini yang paling sering adalah NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drug. Obat apa ini? Biasanya ini adalah obat yang dipakai untuk mengurangi nyeri, obat radang, dan obat demam. Nah, ini hati-hati ya, karena ini sangat amat banyak di pasaran, mau di apotik, toko obat, gitu ya, karena ini kan gejala harian kita ya. Siapa sih orang yang nggak pernah demam gitu kan? Siapa orang yang nggak pernah ngerasain nyeri? Pasti ada. Dan biasanya memang kultur kita di Indonesia nih jarang orang yang sakit sedikit ke dokter, itu jarang. Jadi mereka biasanya akan cari pertolongan pertama dulu, yaitu dengan membeli obat sendiri ke apotik atau ke toko. Ya kalau hanya sekali 2 kali saya rasa nggak masalah, tapi biasanya karena mereka enggan ke dokter, karena banyak juga lah yang takut ke dokter, kenapa? Takut ketahuan penyakitnya. Takut Malah dibilang stres. macam-macam, katanya gitu juga. Bener, nanti malah
disuruh periksa ini, periksa itu, aduh biayanya gitu ya. Betul, betul. Sedangkan kalau beli obat tuh udah praktis, murah, begitu minum obat langsung hilang sakitnya gitu ya. Rasanya hilang. Betul, untuk saat itu. Betul. Untuk saat itu, karena nanti ya timbul lagi orang obat-obat ini, obat nyeri dan demam ini kan hanya mengurangi gejala ya, jadi dia tidak mengobati penyebab aslinya. Nah, terus yang berikutnya antibiotik. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, antibiotik itu betul-betul nggak bisa kita pergunakan dengan sembarangan karena pemakaian jangka panjang merusak ginjal, dosis yang tidak tepat juga merusak ginjal, dan juga bisa menyebabkan kekebalan gitu ya. Artinya kalau udah kebal, makin tinggi dosis yang kita perlukan dan makin antibiotik yang langka ya, sayang ya, maksudnya kita jangan sampai ngerusak tubuh kita, kekebalan tubuh kita dengan pemakaian antibiotik dengan cara yang tidak betul. Nah, ini juga obat berikutnya ya tentang asam lambung juga kayaknya obat sejuta umat nih. Dan Karena dijual bebas. betul, bahkan Dan tinggal beli gitu kan di apa minimarket aja ada, Dok. ada, benar. Ternyata ya, hati-hati ya teman-teman ya. Aduh, Ya, ini hati-hati benar-benar nih. obat yang di sekitar kita mudah didapat loh, sehingga kita berpikir ya aman-aman aja gitu. Betul, betul sekali. Jadi memang edukasinya ini memang masih jadi PR bersama ya, karena dijual di supermarket, minimarket, mereka beli nggak pernah ada penjelasan kan dari kasir gitu ya, dari petugas minimarket karena mereka juga kurang mengerti. Ini harus hati-hati karena bukan nggak boleh ya kalau misalnya nyoba sehari, 2 hari nggak mempan atau masih sakit, sebaiknya harus segera ke dokter. Jangan terus dilanjutkan dengan dosis sesuai perkiraan kita sendiri. Nah, itu yang bahaya ya. Terus obat pencahar, ini juga biasanya karena kita suka salah makan atau pola hidup yang kurang sehat, kita sering mengalami kesulitan BAB. Biasanya ini juga secara mandiri orang mencari obat sendiri itu juga bisa beresiko menimbulkan gagal ginjal. Kemudian obat-obat yang lain yang memang ini jarang dipakai ya, tapi kalau pemakaian jangka panjang seperti antivirus, anti jamur, dan kemoterapi ini juga berpotensi untuk menimbulkan gagal ginjal. Nah, ini gimana ya kita supaya bisa mencegah gagal ginjal? Ini ada singkatannya nih, ini dari Kemenkes ya, berupa CERDI. Jadi ini yang jargonnya lah istilahnya supaya kita lebih aware tentang ginjal kita. Tentunya kita harus cek kesehatan berkala. Kemana? Ya tentunya ke fasilitas kesehatan. Biasanya berupa pemeriksaan umum tubuh kita, kemudian juga pemeriksaan laboratorium berkala, salah satunya fungsi ginjal. E-nya enyahkan asap rokok ya. Loh, kok rokok ke ginjal sih? Rokok itu kan ke paru-paru. Ya, rokok itu si zat-zat racunnya akan diserap oleh tubuh kita dan dibuang oleh ginjal. Orang ngerokok nggak cuma sekali 2 kali ya, tapi biasanya bertahun-tahun. Nah, itu akhirnya juga akan merusak ginjal. Kemudian rajin aktivitas fisik. Kenapa? Karena ginjal kita itu salah satu organ yang besar di tubuh kita, perlu aliran darah yang lancar. Bagaimana lancarnya? Olahraga tentunya. Diet yang sehat. Nah, ini saya juga tadi belum bahas ya tentang makanan. Nah, makanan yang sehat, seimbang gizinya, ini juga bisa menjaga kesehatan ginjal kita. I-nya istirahat yang cukup ya, tentunya ini untuk seluruh organ tubuh kita supaya bisa recovery dari kegiatan sehari-hari, dan juga kelola stres, karena stres itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang ujung-ujungnya juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Nah, saya mau bahas nih, jadi suplemen apa sih gitu ya, terutama ini dari HDI yang bisa membantu memperbaiki fungsi ginjal. Nah, ini saya bahas dulu yang ada gangguannya ya. Jadi, pada beberapa kasus ginjal, jadi di HDI ini banyak sekali penelitian-penelitian tentang produk-produknya. Jadi ini bukan hanya sekedar testimoni ya. Jadi banyak
tentang jurnal-jurnal ilmiah, jurnal-jurnal kesehatan. Ini saya ambil salah satunya saja yang terbaru. Ini di Indonesia, di Manado ini ya, tentang jurnal biomedik tahun 2022, masih cukup baru. Pada penelitian ini, dia meneliti bagaimana pengaruh propoelik terhadap fungsi ginjal pasien-pasien diabetes mellitus. Kenapa sih diabetes yang diteliti? Karena kan diabetes memang masih penyumbang terbesar nih penyebab kerusakan ginjal. Jadi ternyata dari penelitian ini pemberian propoelik, tentunya ini ada dosisnya ya kalau dibaca lebih detail lagi, itu memperbaiki fungsi ginjal pada kasus diabetes mellitus. Nah, berarti memang cukup baik nih digunakan pada pasien-pasien diabetes mellitus khususnya untuk melindungi fungsi ginjalnya. Kemudian produk-produk yang lain yaitu di sini ada jurnal mengenai Royal Jelly. Nah, ini memang di luar negeri ya jurnalnya. Ini juga meneliti bagaimana perubahan yang diberikan oleh si Royal Jelly ini terhadap ginjal. Ternyata dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Royal Jelly ini memiliki efek antioksidan dan proteksi terhadap fungsi ginjal. Kemudian yang berikutnya adalah claver honey atau madu ya. Dan di sini madu ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Di sini ada efek antioksidan, kemudian juga dia anti radang gitu ya. Dia juga berguna untuk menghambat terbentuknya kanker dan penyakit jantung, terus dia juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri, menghambat juga infeksi dari virus, dan dia juga bahkan berfungsi untuk memelihara kesehatan dari pencernaan. Di mana kalau organ-organ ini semua sehat, maka ginjal kita pun akan sehat tentunya. Nah, terus produk selanjutnya yaitu Bipolen atau Polenergi. Bipolen ini dari jurnal tahun 2019 ya, ini di Nigeria, dia ternyata memang mengandung antioksidan dan anti diabetes yang tentunya baik untuk kesehatan ginjal. Nah, terus kalau suplemen HDI itu aman nggak ya gitu ya, apalagi sering kita sharingkan tentang manfaat dan cara pemakaiannya itu bukan pemakaian yang singkat gitu ya, karena produk HDI itu bukan obat, tapi penunjang kesehatan dan mempercepat penyembuhan. Jadi kalau minumnya cuma satu, ya mungkin tidak akan berefek. Tapi kalau minumnya satu botol nih, misalnya propoelik satu boxnya isi 60, apakah aman gitu ya konsumsi propoelik sebanyak 60 kapsul dan masih dianjurkan untuk terus minum. Nah, jadi semua produk HDI ini alhamdulillahnya ya sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM, yaitu suatu proses pengujian yang mengutamakan keamanan produk. Jadi Badan POM pun tentu tidak mungkin meluluskan suatu produk kalau belum aman, kalau tidak ada penelitiannya secara medis ya. Jadi penelitian medis itu jadi bukan uji coba ya, tapi diberikan pada kelompok pasien tertentu, kemudian dalam jangka waktu tertentu dilihat hasilnya dan ternyata efektif, bisa bermanfaat, baru bisa lulus nih dari sertifikasi Badan POM. Kita bisa cek nih ya rekan-rekan kalau pengen tahu, ini ada websitenya, bahkan ada aplikasinya, kita bisa lihat produk HDI ini lulus nggak nih gitu ya uji Badan POM. Nah, yang selanjutnya keunggulannya ya tadi ya sudah dijelaskan bahwa kita sudah terdaftar di MIMS. Bukunya seperti ini, juga ada aplikasinya. Nanti kita bisa lihat apa sih misalnya di sini contohnya propoelik ya. Propoelik ini sudah masuk, di sini kita bisa lihat isi dari propoelik, kemudian kegunaan dan saran dosis. Tentunya juga ini disesuaikan ya sama kasusnya, keperluannya apa dulu. Wah, tentunya ini membuat kita makin tenang ya, Dok ya. Betul sekali, Ci Esther, dalam konsumsi produk HDI ya. Betul, betul. Dan memang MIMS ini juga untuk bisa diterima di sini nggak gampang ya, Dok ya, perlu uji klinis. Pasti prosedurnya juga cukup banyak karena harus memastikan produk-produk yang masuk tuh benar-benar pertama aman dan memang bermanfaat ya, Dok ya.
Betul sekali, betul, betul, Ci. Wah, oke. Ya, menyambung tadi sharing Dokter Ponti ya, Bapak Ibu ya, sebenarnya produk-produk HDI itu tidak hanya yang tadi di-sharing Dokter Ponti ya, tapi Betul. masih banyak produk-produk HDI yang lain yang Bapak Ibu mungkin baru kenalnya madu, propoelix yang sering diinfokan ya. Tetapi kita juga punya produk-produk Biobotanix untuk personal care-nya ya, untuk perawatan tubuh. Kemudian kita juga punya produk anak-anak, ada Honeybee Pollen dan Kids Tree ya. Kemudian kita juga punya produk-produk unggulan seperti Bi Ultra, Prolis, dan sekarang yang terbaru Herbal Remedy ya Bapak Ibu ya. Dan semuanya ini alami, yang saya suka Dokter Ponti. Alami dan ilmiah, artinya bisa dibuktikan dengan penelitian-penelitian karena memang HDI concern dengan penelitian Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah produk-produk HDI sendiri sudah jadi makanan pendamping atlet ya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Selain produk kesehatan, sebenarnya HDI juga punya produk kecantikan yang dari Korea Selatan, Bapak Ibu ya. Ini mereknya adalah Base Skin. Kelebihannya apa? Kelebihannya di Base Skin kita punya 6 score antioksidan system, dan kita punya banyak sekali penghargaan yang sudah diraih oleh Base Skin ini. Nah, Bapak Ibu semua yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang produk-produk HDI, karena mungkin kalau dibahas satu-satu bisa panjang gitu ya, Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak lagi atau mendapatkan informasi yang lebih lagi mengenai produk-produk perlebahan di buku Rahasia Kekayaan Alam ya. Ini memuat semua penelitiannya. Nah, ini ada gitu ya. Kemudian kandungannya, komposisi, manfaatnya semuanya ada ya di sini. Serta Bapak Ibu kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara sharing product knowledge ya. Jadi produk per produknya nanti akan dibagikan satu persatu secara detail oleh rekan kita Ibu Suryami Simon dari Singapura ya. Beliau ya hari Sabtu besok tanggal 8 Oktober jam 7:30 malam, sama seperti sekarang ya. Bisa join di Zoom-nya, nanti minta link-nya langsung di situ. Nah, Bapak Ibu ya, ini menarik ya, seperti yang di-sharingkan oleh Dokter Rosmalia Ponti tadi ya. Mau tentunya kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ini sambil Dokter Ponti milih-milih ya Dok ya, karena pertanyaannya banyak sekali dan luar biasa menarik karena memang relate sekali gitu ya. Ternyata menjaga kesehatan itu sekarang orang tuh makin sadar ya, paling enggak kalau dia nggak minum obat, dia paling enggak itu minum vitamin karena pengen sehat. Betul. Nah, masalahnya kita tuh kan harus bisa milih Dok, vitamin atau suplemen yang baik buat tubuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin Bapak Ibu yang punya apa ya, sharing atau testimoni mengenai HDI boleh juga sharing ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang terbantu dengan permasalahan ginjal ini. Nah, yang menarik adalah Dokter Ponti, kalau di HDI kita itu bisa mendapatkan produk HDI dengan gratis. Saya mau tanya dulu di sini, Bapak Ibu semua, siapa yang kepengen dapat produk HDI-nya gratis tiap bulan? Mau. Siapa yang nggak mau ya? Kalau nggak ada yang mau, saya nggak perlu jelaskan caranya. Tapi kalau misalkan ada yang mau, waduh banyak ternyata ya. Karena saya juga mau Dokter Ponti. Dulu waktu saya ketemu sama HDI, sehingga alhamdulillah ya anak-anak saya itu juga sehat itu hanya dengan HDI. Namanya anak-anak itu demam, radang itu kan sering ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan itu ya, bukan kebetulan ya, saya bersyukur ketemu HDI sehingga ini saya jadi testimoni nih. Anak-anak saya dari kecil itu nggak sampai minum paracetamol sampai seperti itu ya, antibiotik itu benar-benar nggak pernah. Cukup dengan madu propoelix tadi Dok. Nah, dari situ saya kepikir, kalau misalkan saya dapat produknya gratis tiap bulan, mau panjang ya kayak Bu Prima. Iya, akhirnya saya kepengen gitu ya dapat produk gratis setiap bulan tuh gimana. Nah, ini yang izinkan saya sharing sebentar ya, 5 menit aja saya sharing ya Bapak Ibu ya, gimana caranya bisa dapatin produk gratis di HDI. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di HDI ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kartu diskon atau kartu member. Kenapa? Karena jikalau Bapak Ibu punya kartu member HDI atau kartu diskonnya HDI, Bapak Ibu punya benefit yang Bapak Ibu boleh manfaatkan ya. Karena ini haknya Bapak Ibu semua. Apa aja sih Bu Esther? Nah, benefit yang pertama, Bapak Ibu semua akan dapat harga lebih murah karena dapat harga diskon 10-15% dari harga ecerannya.
Ya, kalau nggak punya kartu diskon, ya jadi kena harga eceran. Nggak bisa masuk ke website HDI Store-nya karena nggak punya nomor ID dan password-nya. Nah, tetapi kalau Anda punya kartu diskonnya, Anda paling nggak dapat harga diskon. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu kepengen dapat produk gratis, caranya gimana? Caranya tuh sharing, cerita ke teman gitu ya. Kalau terbantu dengan produk HD. Nah, setiap kali kita bisa berbagi atau merekomendasikan, maka kita itu akan mendapatkan komisi Bapak Ibu atau bagi hasil dari HDI sebesar 10-15% dari pembelanjaan teman Anda yang belanja itu. Ya, intinya kita sharing ya, cerita. Kenapa? Karena memang produknya bagus Bapak Ibu ya. Produknya itu luar biasa sekali. Saya sendiri juga punya testimoni nih Dokter Ponti kalau misalkan boleh sharing ya. Mama mertua saya konsumsi glukosamin karena memang ada masalah sama tulangnya. Waktu sempat ke dokter spesialis penyakit dalam dan dicek ginjalnya itu kaget. Kenapa? Karena ginjalnya bagus. Nah, minum glukosaminnya yang HDI punya ya, yang waktu itu glukosamin itu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa amannya produk HDI sehingga saya tambah yakin wah kudu mesti ada nih produk HD di meja makan tuh kudu mesti ada. Ketika kita sharing, Bapak Ibu juga akan mendapatkan bagi hasil juga 10-15% setiap kali ada teman baru yang join untuk dapetin produk HDI juga dan konsumsi produk HDI sama-sama sehingga kita bisa sehat bareng-bareng. Nah, benefit yang ketiga Bapak Ibu bisa menjadi networker atau distributor. Kalau distributor ini Bapak Ibu bisa membangun peluang usaha Anda, jaringan Anda dengan bagi hasil berapa? HDI memberikan komisi penjualan tuh 5% dari omset grup Anda. Jadi dari teman ke teman, satu teman cerita ke teman tadi, Anda bisa mendapatkan 5% ya. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dalam acara-acara sosial yang ada di HDI. Nah, gimana caranya join di HDI? Kalau Bapak Ibu ada yang belum punya kartu diskon HDI, Anda boleh menghubungi teman yang mengundang Anda untuk dibuatkan. Karena spesial untuk malam ini ya, Dokter Ponti ya, ada penawaran khusus. Biaya registrasi member HDI itu harusnya 50.000. Tetapi kalau Bapak Ibu mendaftarkan malam ini ke rekan yang mengundang Anda, free membership. Jadi nggak usah bayar, langsung dapat benefit ini semua. Nah, selain itu, Bapak Ibu, 5% ini kalau kita kembangkan itu nilainya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dari sinilah banyak sekali enterprise HDI yang bisa mendapatkan produk gratis tiap bulan. Kenapa? Karena dari komisi penjualan 5% ini. Simpel sekali yang dikerjakan, misalkan satu bulan kita cuma ngereferensi satu orang ya, merekomendasikan satu orang untuk sama-sama sharing dan melakukan hal yang sama, sharing ke temannya juga. Nah, maka di bulan pertama akan mendapatkan 2 orang enterprise. Di bulan kedua, 2 orang ini sama-sama cari satu rekan yang sama-sama mau pakai HD, mau sama-sama sehat bareng, mau sharing juga ke temannya atau ke keluarganya, maka di bulan kedua ada 4 orang. Di bulan ketiga, 4 orang ini sama-sama melakukan hal yang sama ya, maka di bulan ketiga ada 8 orang. Bapak Ibu, kalau kita mau terus konsisten melakukan, ini kan kelihatannya 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kayaknya sedikit gitu ya. Tapi kalau kita konsisten 1 tahun aja, kita akan melihat power of networking ini duplikasinya luar biasa karena dari 8 akan jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64. Kalau 64 teman kita ini sama-sama beli produk HD gitu ya, dapat berapa sih dari HDI 5%? Kira-kira dapat 2,8. Ini lumayan rekan-rekan buat saya kayak mama kayak saya gitu ya. Dapat 2,8 tuh artinya udah bisa dapat 1 paket lebih gitu ya. Masih ada uang kelebihan jajan lah buat nongki-nongki sama teman-teman ya, sama anak-anak. Healing-healing masih ada gitu ya. Kalau kita lanjutkan dari 64 jadi 128, 128 jadi 256, 256 jadi 512, jadi 1024, jadi 2048. Bahkan di bulan ke-12 dari 2048 orang ini cari satu teman aja ya, maka jadi 4096. Bapak Ibu, berapa komisi yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari 4096 network yang Anda sudah bangun? Maka dapat 184 juta per bulan. Andai saja kalau
tidak semuanya beli lah ya, hanya 10% lah yang belanja gitu ya. Kita masih bisa dapetin 18 juta. Wah, ini kalau buat beli produk madu aja ya, kita udah bisa mandi madu ya. Karena produk HD itu 1 bulan cuma 1,6 juta. Satu keluarga itu cukup ya, nggak mahal. Nah, kalau dapat 18 juta Bapak Ibu, wah masih bisa healing-healing kita ya. Nah, ini yang luar biasanya. Selain itu, kita bisa konsultasi ya, baik kesehatan maupun kecantikan dengan dokter konsultan kita, free, nggak pakai bayar, dan Smart Skin Advisor. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dapatkan rekognisi dan cash award lagi ya, dari 1 juta sampai 1 miliar. Ada royalti juga dan royalti stakeholder ya, jadi ada tambahan lagi, ada bisnis konsultasinya juga, dan ada free international trip ya, kayak yang sekarang lagi berlangsung nih ya. HDI lagi jalan-jalan ke Korea nih. Ada yang ini join dari Korea, boleh sharing ya. Oh, saya lagi Korea ikutan. Wah, ini luar biasa ya. Dan yang terpenting Bapak Ibu, sebenarnya ketika Anda rutin mengkonsumsi produk HDI, maka Anda akan mendapatkan kesehatan ya, kesehatan dan kesejahteraan yang bukan hanya Anda rasakan, tetapi keluarga Anda juga bisa rasakan, teman-teman dekat Anda juga bisa rasakan. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya, yang kita bisa dapatkan. Nanti jika ada Bapak Ibu yang tertarik ingin tahu lebih banyak mengenai apa yang bisa didapat di HDI, nah saya mengundang Bapak Ibu join ya besok hari Kamis jam 4 sore di Zoom ya. Di Zoom link sini nanti boleh minta ya linknya di acara bisnis plan spesial. Nah, nanti akan dikupas tuntas hitungannya kayak apa gitu. Supaya nanti yang kepo-kepo itu, waduh, sambil cara jalaninnya gimana. Nah, ini yang menarik. Oke, Dokter Ponti, wah yang tanya sudah banyak. Ini yang luar biasa ya, Dok ya. Mungkin Ya, betul. saya bantu bacakan ya Dokter Ponti ya, mana yang mau Dokter Ponti jawab. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ada dari Bapak Jos, Dokter Ponti. Bapak Jos bertanya nih, ada anggapan bahwa obat-obatan pengontrol gula darah seperti glukopek, metformin, dan lain-lain bisa menyebabkan gagal ginjal. Apa fakta sebenarnya nih, Dok? Betul, itu banyak sekali anggapan orang seperti itu ya, Pak George ya. Jadi kadang-kadang membuat keputusan sendiri tuh kayak gitu karena waduh ini obat kimia nih gitu. Terus saya pakainya hampir bertahun-tahun, apakah ginjal saya aman gitu kalau pakai obat ini terus, bahkan dibilang harus seumur hidup. Jadi kalau obat kencing manis gitu ya, fungsinya itu agar gula darah terkendali. Kenapa? Ya karena target terapi dari diabetes mellitus itu adalah kadar gula darah yang terkendali gitu ya, yang normal istilahnya. Nah, selama masih dibutuhkan obat, itu justru melindungi ginjal kita gitu, ginjal sang penderita kencing manis tersebut. Karena dengan tidak mengkonsumsi obat, gula darah naik itu jauh lebih bahaya, betul untuk ginjalnya. Jadi biasanya pada penyakit kronis seperti ini akan disarankan untuk kontrol minimal 1 bulan sekali. Untuk apa? Ya untuk ditanya gejala-gejalanya. Kemudian kalau stabil biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Untuk apa lagi? Untuk itu, untuk melihat ya ginjalnya baik atau enggak. Yang artinya Pak George kalau sudah ada gangguan ginjal ya akibat biasanya 95% lah itu disebabkan karena diabetesnya sendiri. Maka obat-obat tablet tersebut memang sudah tidak bisa digunakan. Bukan karena obatnya merusak ginjal, tapi pada saat ada gangguan ginjal, obat tersebut khawatir akan memberikan reaksi yang berlebih, malah gulanya nanti ngedrop gitu ya, itu jauh lebih berbahaya. Ya intinya memang harus konsultasi sama dokter ya Dok ya, karena memang pastinya dokter tuh yang menghitung gitu ya, yang udah belajar supaya nggak salah diagnosa. Oke, yang pertanyaan yang kedua Dokter Ponti. Wah ini pertanyaan banyak, kalau bisa dijawab semua nih ya. Dari Bu Laura. Dok, izin bertanya, saya mau tahu apakah mengkonsumsi obat pencahar seperti ini sebut merek ya Dok ya, Iya. Vegeta atau teh
untuk melancarkan BAB setiap hari bisa menyebabkan gagal ginjal. Seberapa besar resikonya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, salah satu obat yang bisa menyebabkan gagal ginjal adalah obat pencahar gitu, yang disebut merek. Sebetulnya merek dagang tersebut dia tidak utamanya untuk ya memang untuk bilang melancarkan BAB karena dia mengklaim isinya adalah serat ya. Tapi kita harus kembali lagi ke awal penyebab sulit BAB-nya tuh apa gitu ya. Jadi harus dicari dulu. Ya nyarinya memang bareng-bareng lagi, kembali lagi nih kesannya kayak saya mengiklankan diri nih ya harus ke dokter. Tapi memang begitu emang kita harus minta bantuan dokter karena tidak tidak bisa BAB itu bisa merupakan gejala dari berbagai penyakit. Jadi Betul. tidak bisa kita anggap enteng, ah ini mah kayaknya masuk angin misalnya ya atau salah makan. Tapi kalau terus-terusan terjadi, kita harus segera periksa ke dokter. Nggak Ada bisa pakai apa ya pencahar. sama Betul, tubuhnya? betul, betul. Jadi itu tidak disarankan ya minum pencahar setiap hari. Masih lebih aman minum clover honey ya, Dok ya? Iya dong. Clover honey karena itu juga baik untuk pencernaan juga. Betul, Dan enzim betul. mineralnya ya. Nanti Bu Betul Laura sekali. mungkin bisa cobain ya Bu ya, itu relatif lebih aman ya. Lebih Kemudian aman. nomor 3, sebentar. Yang nomor 3 ini dari Bu Yulia ya. Pagi dokter, saya mau bertanya apakah glukosamin itu boleh dikonsumsi jangka panjang? Karena banyak yang bilang konsumsi glukosamin jangka panjang itu menyebabkan DM. Apakah itu benar? Ya, memang ada berita-berita ya sempat tentang glukosamin. Jadi glukosamin itu sebetulnya memang diperuntukkan untuk jangka panjang karena glukosamin itu sebetulnya adalah suplemen sendi. Jadi dia merangsang bagian sendi kita untuk terus memproduksi cairan pelumas sendi gitu. Jadi memang glukosamin itu bukan buat nyeri ya. Jadi bukan kita nggak bisa ngomong glukosamin itu obat nyeri lutut atau nyeri sendi. Tapi dengan pemakaian yang teratur, dia akan merangsang produksi dari pelumas sendi. Nah, itu biasanya adalah penyebab dari nyeri sendi karena kurang pelumas. Pemakaian jangka panjang itu tidak terbukti menyebabkan diabetes. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, kenapa pernah digosipkan istilahnya ya menyebabkan diabetes? Karena memang ada beberapa merek dari glukosamin. Jadi glukosamin itu mereknya banyak, bukan cuma dari HDI aja. Ada beberapa produsen lah ya farmasi yang memproduksi glukosamin itu dia menambahkan zat-zat tertentu seperti vitamin gitu ya, vitamin E, kalsium. Nah, zat pelarutnya itu menggunakan glukosa atau kita bisa bilang gula. Nah, di produk-produk itu yang memang bisa resiko meningkatkan kadar gula darah bila dipakai jangka panjang. Nah, itu kembali ya, kita perlu tahu ya, berarti asal-usulnya obat ini dari mana, kita perlu baca ingredients-nya ya dok. Betul sekali, makanya saya juga gitu ya. Saya juga termasuk yang agak baper nih ya, glukosamin HDI ditarik dulu ya, karena glukosamin HDI ini tidak mengandung glukosa. Dia pure glukosamin dengan tambahan royal jelly. Jadi Justru kita lebih bagus ya. ya, betul, betul. Ya mudah-mudahan sih memang katanya sedang digodok lagi ya, Ci Esther ya, di Sedang perusahaan kita. reformulasi dok, biar lebih Nah, bagus ya keluar ya. betul, betul. Nah, itu kalau menurut saya ya, bukan karena saya seorang interpreter HDI, tapi membuktikan bahwa HDI itu tidak mengeluarkan obat dengan suplemen sembarangan ya, Chester ya. Jadi memang perlu waktu gitu. Bahkan glukosamin yang sudah banyak yang cocok pun mereka berani berhenti dulu produksinya. Demi apa? Demi menemukan formulasi yang lebih baik lagi dan harus melalui penelitian dulu gitu kan sebelum dikeluarkan. Kalau ngejar untung kan nggak gitu ya, Chester, biarin aja gitu. Masih laku gitu kan ya. Iya, betul. Nah, ini yang menarik lagi nih. Ini menarik, Dok. Ada pertanyaan dari Ibu Dian Lentang ya. Dok mau bertanya, jika sudah gagal ginjal kronis dan berobat rutin, apakah masih bisa bertambah fungsi ginjalnya? Apakah seperti konsumsi suplemen herbal-herbal membantu menjaga fungsi ginjal tidak turun?
Bagaimana tanggapan dokter tentang transplantasi ginjal untuk pasien yang sudah gagal ginjal kronis? Apakah itu legal di Indonesia? Pertanyaannya cukup ini ya, cukup berat, tapi itu memang bagus. Kalau sudah gagal ginjal kronis dan berobat rutin, apakah masih bisa bertambah, maksudnya membaik mungkin ya fungsi ginjalnya? Nah, itu tergantung dari derajatnya. Jadi kalau fungsi ginjal, gagal ginjal itu ada derajat-derajatnya, derajat 1 sampai 5. Memang saya nggak bahas tadi ya, karena terlalu spesifik untuk medis. Itu biasanya kita lihat dari kadar kreatinin yang diperiksa dari pemeriksaan darah. Itu ada stadium lah ya, grade. Jadi di grade 1 sampai 5. Kalau sudah grade 5 atau gagal ginjal terminal atau di grade yang paling akhir, itu tidak bisa kembali lagi. Jadi tidak bisa normal kembali. Artinya memang pada pasien gagal ginjal terminal atau grade 5 itu pasien tersebut akan dianjurkan untuk menjalankan yang namanya terapi pengganti ginjal, yaitu hemodialisa atau cuci darah. Tapi pada grade yang lebih awal, jadi lebih awal ketahuan ya, grade 1, grade 2 itu tergantung juga penyebabnya. Bila penyebabnya bisa diatasi gitu ya, seperti kadar gula darahnya dibuat normal gitu ya, terus kebiasaan memakan obat atau meminum obat-obatan yang tidak sesuai itu di-stop, berhenti merokok dan gaya hidup sehat, itu bisa kembali lagi menjadi normal seperti biasanya, seperti awal. Nah, terus apakah konsumsi suplemen herba bisa membantu fungsi ginjal tidak turun? Tentu bisa, tapi suplemen yang seperti apa dulu? Tentunya suplemen yang sudah jelas ada penelitiannya memang bermanfaat. Artinya jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk suplemen yang satu tidak jelas manfaatnya dan harganya saya sudah banyak membandingkan suplemen ya, harganya tuh jarang ada yang murah nih suplemen kesehatan. Terus yang kedua tidak terdaftar di MIMS dan BPOM karena suplemen ini sifatnya pemakaian jangka panjang, itu akan bahaya. Suplemen yang sudah jelas bisa ada penelitiannya itu akan membantu menjaga fungsi ginjal tidak turun, bahkan memperbaiki. Karena yang tadi saya bahas itu propoelik ya, itu penelitiannya di Indonesia, dia meneliti pasien-pasien diabetes mellitus yang punya gangguan ginjal tapi masih tahap awal. Ternyata dengan pemberian secara rutin itu kalau nggak salah selama beberapa bulan penelitian, fungsi ginjalnya membaik ya. Jadi jawabannya bisa, tentunya dengan pengawasan dokter dan ahli medis ya. Di HDI ini kita juga punya tim ya konsultasi dokter. Nah, kemudian bagaimana tanggapan tentang transplantasi ginjal? Di Indonesia, transplantasi ginjal atau penggantian ginjal istilahnya ya, itu sudah legal ya, sudah ada dilakukan di RSCM. Itu sudah beberapa kasus dilakukan, bahwa bahkan di Hasan Sadikin pun sekarang sudah dirintis center untuk transplantasi ginjal. Dan itu sudah melalui beberapa proses ya. Kalau di negara kita yang muslim ini, pertamanya memang ada pro dan kontra, tapi saat ini sudah alhamdulillah sudah clear dan bisa dilakukan. Cuman masalahnya yang sering terhambat itu adalah di donor ginjalnya ya. Itu yang Dok ya yang jarang, karena sangat disarankan untuk donor ginjal itu dari keluarga. Biasanya dari anak itu lebih baik, atau adik atau kakak kandung. Tapi agak susah nih biasanya kalau udah nyari kakak ada adik kandung ya, sedangkan yang mau ditransplantasi ginjal biasanya kan calon pendonornya juga sudah ada usia, sudah beresiko. Nah, itu yang agak sulit mencari donor biasanya kalau kasus transplantasi ginjal. Oke, semoga terjawab ya, Ibu. Dok, ini sekalian nih ada beberapa pertanyaan yang menarik, mungkin saya bisa rangkum kali ya, Dok ya. Boleh, boleh. Pertama, Dok, kalau misalkan konsumsi vitamin C 2000 mg, aman nggak? Terus ada lagi yang kebanyakan minum air putih, apakah juga bisa bermasalah dengan ginjal? Nah, ini sama-sama minum vitamin C 2000 mg itu tinggi ya, Dok ya?
Iya, tinggi banget ya, bahkan pada saat COVID pun kita disarankannya 1000 miligram, ini sampai 2000 loh. Sebetulnya tidak ada indikasi khusus untuk minum vitamin C sampai 2000 ya. Selama intake atau makan kita cukup seimbang, sebetulnya kita tidak perlu minum vitamin C sampai dosisnya setinggi itu. Nah, jadi kalau di itu ngaruh nggak dok buat kesehatan ginjal kita? Kalau terlalu overdosis tentunya ngaruh ya, apalagi dipakainya jangka panjang. Jadi saya tidak sarankan itu untuk pemakaian vitamin C 2000 secara rutin, itu tidak disarankan. Kalau minum air putih kebanyakan dok? Sebetulnya selama ginjalnya baik, minum air putih kebanyakan itu tidak menimbulkan efek samping. Efek sampingnya kembung dan beser. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Jadi definisi kebanyakannya tuh sebetulnya nggak ada. Selama ginjalnya baik. Kecuali ginjalnya memang sudah bermasalah ya dok ya, baru dibatasin ya. Betul, dan pembatasannya pun ada hitungannya ya Ci, jadi nggak kayak minumnya sedikit ya sedikit itu berapa gitu, 1 gelas, 1 botol, berapa cc, nah itu kalau enggak malah jadi kurang cairan gitu ya. Betul, itu akan dihitung berdasarkan berat badan dan kebutuhan sehari-hari, jadi ada hitungannya. Oke dok, ini ada lagi nih, satu lagi ya, semoga masih keburu nih. Hubungannya asam urat sama gagal ginjal dok, apa? Tadi di slide sempat dijelasin tadi, penyebab gagal ginjal asam urat. Nah hubungannya apa tuh? Tuh, jadi kelebihan asam urat di tubuh kita itu akan diakumulasikan istilahnya ya, mengendapnya di 3 tempat, salah satunya ginjal. Di ginjal, di sendi ya, sama di darah. Jadi kalau kita kelebihan asam urat dalam jangka panjang, si kristal-kristalnya itu bisa membentuk batu asam urat di ginjal, di saluran kencing ya, bukan hanya di ginjal, tapi biasanya terjadinya di ginjal. Nah itu kalau jangka panjang, apalagi tidak bergejala, tahu-tahu sudah besar, itu bisa menimbulkan gagal ginjal. Jadi kesana tuh si asam urat tuh, ya. Oke dok, ini ada terakhir nih dok, karena mungkin masih ada ya rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti bisa menghubungi dokter konsultan ya di HDI. Tapi kalau misalkan untuk pasien gagal ginjal yang udah rutin cuci darah nih dok, produk HDI-nya itu mungkin yang membantu dosisnya gimana, apa saja gitu tuh dok, bisa dibantu nggak dok? Untuk produk HDI, ke arah gimana nih Ci? Pasien yang rutin cuci darah, berarti yang udah cuci darah 5 sudah cuci darah ya? Dari Bu Ernawati ini pertanyaan. Ya, siap-siap. Jadi kalau untuk yang sudah cuci darah selama 8 tahun, biasanya produk HDI itu untuk mengurangi efek dari cuci darah dan penyakit dasarnya gitu ya. Pastinya sudah cuci darah 8 tahun itu bukan tanpa gejala sama sekali ya, karena biasanya pasien cuci darah itu sering merasa lesu karena HB-nya rendah, terus sering merasa gatal, kemudian kurang nafsu makan, kemudian kulitnya biasanya terasa kering. Nah, produk-produk HDI ini tentu membantu, tapi memang harus dikonsultasikan ke dokter karena ada takaran dosisnya gitu. Nah, apa aja yang bisa membantu? Tentunya yang pertama Clover Honey nih, karena bisa memperbaiki pencernaan ya, terus juga untuk memberi nutrisi, karena biasanya pasien gagal ginjal yang sudah lama tuh sering ada gangguan di nafsu makannya, itu bisa diperbaiki dengan Clover Honey dan juga polenergi ya, bipolen, itu bisa memberi tambahan nutrisi. Kemudian juga Royal Jelly itu karena mengandung kolagen, dia bisa membantu mengatasi keluhan kulit, gatal, kering gitu ya, yang sering dialami oleh pasien gagal ginjal, juga memperbaiki gangguan tidur untuk Royal Jelly, dan juga untuk Propoelin juga untuk antiinflamasinya, karena pasien gagal ginjal tuh si radikal bebas yang dia terima itu tidak bisa disaring dengan baik. Nah, kalau sudah cuci darah itu biasanya suplemen-suplemen ini aman untuk dipakai karena istilahnya ginjalnya sudah dibantu oleh mesin secara teratur. Kalau yang belum cuci darah justru ini harus lebih ketat lagi pemantauannya.
Ya, sebaiknya memang ke dokter konsultan sambil bawa rekam medis macam-macam ya dok ya, karena tentunya Tuh, setiap pasien bisa beda-beda ya tergantung kondisi pasiennya. iya, Nanti betul Bu sekali. Ernawati bisa cari ya dokter konsultan terdekat, itu ada di HDI1 dan bisa konsultasi langsung. Wah, seru sekali ya rekan-rekan ya, nggak berasa ya 1,5 jam kita ngobrol. Dan mungkin dokter Ponti sebelum kita berpisah, dokter bisa menyampaikan ringkasan kali ya dok ya, supaya kita ingat nih, kita ingat apa yang kita pelajari ya hari ini dok. Silakan dok. Iya, saya izin share screen ya. Jadi setelah kita ngobrol bareng ya yang tadi tentang masalah gagal ginjal dan tanya jawab yang cukup seru. Jadi gagal ginjal itu adalah suatu kondisi di mana fungsi ginjal kita menurun baik sementara maupun menetap. Dan penyebabnya itu banyak sekali seperti yang kita udah bahas bersama tadi. Tapi tidak semua obat bisa menyebabkan gagal ginjal. Namun, pemakaian obat dan suplemen yang tidak sesuai aturan dan indikasi tentunya bisa menyebabkan gagal ginjal. Maka itu perlu banget konsultasi dengan dokter tentang masalah yang dialami ya. Karena gagal ginjal tersebut sebetulnya bisa dicegah. Ya, tadi sudah ada pencegahannya. Kita harus lakukan supaya tidak terjadi kejadian gagal ginjal, apalagi sampai gagal ginjal kronis. Kemudian suplemen HDI seperti Propoeli, Cholinergi, Royal Jelly, dan Clover Honey ini aman untuk digunakan, bahkan dalam beberapa kondisi pun ini bisa memperbaiki fungsi ginjal. Itu Ci. Oke, wah luar biasa ya rekan-rekan ya. Kiranya sharing ini bisa mengingatkan kita bahwa kita perlu lebih aware ya dok ya, mengenai apa yang masuk di mulut kita, karena ada satu organ yang akan menyaring semuanya itu, yaitu ginjal. Dan jangan lupa bahwa ginjal kita itu punya kapasitas maksimal gitu ya. Jadi benar-benar kita mesti lihat dan bersyukur suplemen HDI ya, ini semuanya aman untuk ginjal kita. Karena kalau nggak aman, nggak mungkin direkomendasikan oleh atlet ya rekan-rekan ya. Betul, Karena betul. dipakai dalam, kalau atlet minum suplemen itu bukan seminggu 2 minggu, itu bisa tahunan. Dari mereka umur 15 tahun sampai umur 35 tahun. Nah, kalau HDI direkomendasikan, artinya HDI itu aman ya Bapak Ibu ya, untuk ginjal kita dan hati kita. Nah, apalagi kalau dapatnya gratis tiap bulan, makin aman di dompet kita. Gitu ya. Setuju banget, ya. Betul. Nah, saya bersyukur sekali ya kita semua bisa sama-sama belajar dari Dokter Ponti, dan mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami berdua mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Dan kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa screenshot nih layar ini. Kenapa? Karena setiap minggu Heroes itu selalu ada judul-judul yang keren-keren ya, viral-viral ya dok ya, yang tentunya dibawa oleh para ahli. Seperti minggu depan, Jumat tanggal 14 Oktober, akan ada Ibu Ratih Permata ya, psikolog kita, dia akan bawain tentang healing-healing, tanda tanya, jiwa sehat. Wah ini, aduh pertanyaan nih, gimana nih, orang yang suka healing-healing itu gimana ya? Nah ini nanti kita ngobrol sama-sama. Kemudian di Jumat 21 Oktober, nah, kita bahas nyeri perut. Siapa yang sering sakit perut? Jangan sebentar-sebentar langsung beli obat sakit perut. Ya, kita perlu tahu nih, satu penyakit yang kita perlu tahu nih asal muasalnya, gimana caranya gitu ya. Namanya batu empedu. Nah, nanti Dokter Vina spesialis bedah akan sharing sama kita tentang batu empedu. Wah, ilmu baru ya. Hari ini dapat ilmu ginjal, minggu depan dapat tentang psikologi, minggu depannya lagi dapat batu empedu, minggu depannya lagi Dokter Parama Putri akan share tentang siap mengasihi, memberi ASI ya. Ini buat ibu-ibu muda yang baru menerima berkah anugerah gitu ya. Nah, mungkin ada banyak masalah ya ketika pertama menyusui. Nah, kita mau sama-sama belajar. Jadi bisa diundang teman-temannya, rekan kerjanya, customer-customernya untuk sama-sama belajar di Heroes Enterprise Gathering. Terima kasih dari saya, Esther, dan Dr. Rosmalia Ponti untuk perhatian Bapak Ibu semua, dan kita berjumpa minggu depan. Bye-bye. Pagi.